Dia adalah ular neraka yang telah hidup ribuan tahun. Ia muncul dari tanah, kemudian perlahan memanjat dinding. Lalu ular itu berubah wujud, menjadi seorang iblis neraka bersayap hitam dan berambut pirang. Dia adalah iblis yang pertama kali diciptakan, namanya Crowley. Dialah yang menggoda Adam dan Hawa untuk memakan buah terlarang. Dia menyebabkan mereka diusir dari Taman Eden. Pria berbaju putih yang berdiri di sampingnya adalah malaikat Gabriel. Dia tidak tega melihat Adam dan Hawa menderita di bumi. Jadi ia memberikan sebuah pedang api milik Tuhan. Keduanya terlihat di padang pasir. Adam membunuh seekor singa dengan pedang itu. Gabriel mulai khawatir bahwa Tuhan akan mengetahuinya. Crowley meyakinkannya bahwa Gabriel adalah malaikat yang tak mungkin berbuat salah. Meskipun mereka datang dari sisi yang berbeda, tapi mereka berdua adalah sepasang sahabat. Bertahun-tahun kemudian, dua utusan dari neraka muncul dari bumi, membawa seorang bayi dalam keranjang, dan memberikannya kepada iblis Crowley. Dia menyuruhnya untuk mengirimkannya ke bumi. Bayi laki-laki ini adalah calon perusak dunia, putra setan dari neraka. Ini berarti bahwa hari kiamat akan segera datang. Crowley mendapat sebuah misi dari neraka. Dia menandatangani kontrak yang menggunakan hidupnya sebagai jaminan. Dia membawa putra iblis ke gereja. Dan di malam yang sama dua keluarga akan melakukan persalinan. Crowley harus membawa bayi itu ke rumah diplomat. Daan ditukar dengan bayi mereka. Dia tidak melakukan pekerjaannya dengan benar. Bayi itu justru tertukar dengan bayi milik warga biasa. Tapi tidak ada yang tahu tentang kesalahan ini. Dan setelahnya, Crowley memberitahu Gabriel tentang putra setan. Putra setan akan menghancurkan dunia dalam 11 tahun. Surga dan neraka akan berperang. Dan kedamaian di bumi akan musnah. Keduanya sudah terbiasa hidup di bumi sejak lama. Mereka tidak tahan membayangkan bumi dihancurkan. Kemudian mereka berdua bersekongkol, memutuskan untuk menyelamatkan bumi dari kehancuran. Crowley menyamar menjadi seorang pengasuh, dan malaikat Gabriel menjadi tukang kebun. Mereka berhasil membaur dalam rumah sang diplomat. Kedua malaikat ini ingin merubah sang putra iblis, untuk merubah karakternya, untuk mendidiknya menjadi orang baik, bertujuan untuk menghentikannya menjadi perusak dunia. Dan Crowley mendapat sebuah pesan. Pada ulang tahun ke-11 putra iblis, setan akan melepaskan anjing iblis dari neraka sebagai hadiah ulang tahun untuk anaknya. Jika putra iblis memberi anjing jahat itu nama yang kejam, dia akan mendapatkan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Suruhan dari neraka akan menunggu hingga pesta berakhir, dan mereka akan melepaskan anjing iblis di bumi. Kedua malaikat itu terus berada di sisi sang anak, namun tak seekor anjing pun muncul. Mereka kemudian menyadari bahwa bocah itu bukanlah putra iblis, dan putra iblis yang sebenarnya sedang mengadakan pesta ulang tahunnya sendiri di hutan dengan teman-temannya. Nama anak laki-laki itu adalah Adam, dan yang ia inginkan untuk ulang tahunnya adalah seekor anjing. Dan tepat saat itu, anjing iblis muncul dengan mulut penuh taring. Ia terlihat galak dan ganas, dan jika kamu berani menatapnya, ia akan menghancurkanmu. Ia sangat ingin menemukan tuannya, putra iblis. Jika putra iblis memberinya nama yang jahat, kekuatannya akan bangkit. Inilah saat yang akan menentukan nasib bumi. Adam terlihat sedang melamun. Anjing itu menghampirinya. Mata merahnya penuh dengan aura kekejaman. Saya akan memberinya nama Dogi. Tiba-tiba saja anjing ganas itu berubah menjadi lucu. Putra iblis yang hidup di bumi. Masih anak-anak dan pikirannya masih bersih. Ia tak tahu jika ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Di samping itu, Crowley dan Gabriel menemukan bahwa anak yang telah mereka rawat selama bertahun-tahun bukankah putra iblis? Jadi mereka pergi ke gereja tempat anak itu ditukar untuk mencari petunjuk. Tapi setelah bertahun-tahun, gereja itu berubah menjadi pangkalan militer. Crowley muncul dalam bentuk aslinya dan membuat sang penjaga pingsan. Crowley mengenali biarawati itu. Kata biarawati itu, ada seorang wanita lain yang juga melahirkan di gereja malam itu. Namun tiba-tiba saja, seorang utusan neraka menghancurkan tempat itu. Dua malaikat itu pergi tanpa hasil. Di jalan tiba-tiba mereka menabrak seorang penyihir, dan mereka mengantarnya pulang. Gabriel menemukan buku ramalan di dalam mobil. Buku milik penyihir yang tertinggal di mobil mereka. Buku itu meramalkan bahwa malaikat Gabriel akan mengambil buku itu. Bahkan lokasi Gabriel dan kopi dingin di atas meja disebutkan dalam buku itu. Dalam buku itu juga terdapat nomor telepon keluarga putra iblis. Gabriel segera menelponnya. Dan benar saja, suara putra iblis terdengar di ujung telepon. Ia sedang bermain dengan anjingnya. Itu persis seperti yang tertulis di buku ramalan. Gabriel sangat bersemangat sehingga dia menutup teleponnya. Dia siap melaporkan ini ke markas besar di surga. Namun ia mendengar suatu hal yang mengejutkan. Neraka tidak hanya melepaskan Cerberus. Mereka juga telah melepaskan 4 penunggang kuda. Dan mereka telah diberi tugas untuk mempersiapkan pertempuran akhir zaman. Dan di saat yang sama di sebuah gurun, dua negara sedang menandatangani perjanjian perdamaian. Seorang kurir datang, menyerahkan sebuah bingkisan kepada seorang wanita berambut merah. Orang-orang melihatnya. Dia mengeluarkan pedang panjang dari bingkisan itu. Ia menyeringai dan berjalan pergi. Beberapa saat kemudian, tembakan meletus. Benar sekali, dia adalah salah satu dari 4 penunggang kuda, namanya War. Hanya dengan melalui tempat itu, ia menciptakan perang tanpa akhir. Berikutnya adalah seorang pemilik restoran. Pemiliknya akan meluncurkan produk baru.
murni buatan tangan, tanpa nilai gizi apapun. Makanan itu akan menyebabkan rambut rontok dan kegagalan organ. Dan dia adalah famin, hawa nafsu dalam diri manusia. Ketika dia menerima bingkisan itu, ia tahu misinya akan segera tiba. Wanita ini duduk di depan sungai yang penuh dengan sampah, tanpa terlihat jijik sedikitpun. Sebaliknya, dia melihatnya seperti harta karun. Seseorang memberinya bingkisan. Di dalamnya ada mahkota yang terbuat dari perak. Namun dengan kekuatannya ia merubahnya menjadi hitam. Ia adalah salah satu dari keempat penunggang kuda. Pollution. 3 penunggang kuda sudah menerima misinya. Dan yang terakhir, kurir itu melihat alamat di kertas. Matanya tiba-tiba berubah. Ia tampak suram. Kemudian dia menulis beberapa kata. Lalu dia keluar dari mobil. Sebuah truk dengan kecepatan tinggi hampir menabraknya. Ia kemudian bersyukur telah lolos dari kematian. Tapi ketika dia melihat ke bawah, tubuhnya sendiri sudah tergeletak mati di tanah. Di tengah asap tebal, seorang pria berbaju hitam mendekatinya perlahan. Dia adalah ketua dari penunggang kuda, Dit. Dan kurir ini mengatakan sesuatu. Datanglah padaku. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, jiwa kurir menguap. Sekarang semua anggota penunggang kuda telah berkumpul. Bencana kemanusiaan akan segera datang. Di sisi lain, penyihir tampak mengutuk dirinya sendiri, karena dia kehilangan buku ramalan yang diwariskan oleh leluhurnya. Hal ini dilihat oleh Adam yang sedang lewat. Adam yang baik hati menghibur penyihir itu. Penyihir itu juga mengundang Adam untuk datang ke rumahnya. Namun, ketika di depan pintu, anjingnya hanya diam di luar. Ternyata ada lambang tapal kuda yang tergantung di depan rumah penyihir itu. Legenda mengatakan bahwa itu digunakan untuk menghalau setan. Tetapi anjing itu tak lagi memiliki kekuatan jahat karena namanya. Penyihir itu memberitahu Adam, dia bisa melihat aura seseorang. Dia bisa melihat aura seseorang dari warna yang dipancarkan tubuh mereka. Tapi ia tak bisa melihat aura Adam. Itu karena aura Adam terlalu kuat. Auranya telah dilindungi. Sebelum Adam pergi, penyihir itu memberikan beberapa majalah okultismenya kepada Adam. Dan majalah-majalah ini berpotensi membangkitkan roh iblis dalam tubuh Adam. Malam itu, dia menyalakan senternya. Dia membaca tentang okultisme. Dia berpikir bahwa pembangkit listrik tenaga nuklir harus dihilangkan karena mencemari lingkungan. Tiba-tiba saja apa yang ia katakan terjadi. Tetapi anehnya pembangkit listrik tenaga nuklir menghasilkan lebih banyak listrik daripada sebelumnya. Namun, ketika staf memeriksanya, mereka melihat bahwa reaktor nuklir besar itu hilang. Sebagai gantinya ada sebuah permen. Begitu pula di tempat tidur Adam. Adam menjadi semakin tertarik pada okultisme. Ketika dia membaca lagi majalahnya, dia membaca tentang keberadaan Atlantis. Berpikir bahwa kota yang hilang itu benar-benar ada. Dan tiba-tiba saja, Atlantis muncul dalam semalam. Dan terdapat foto untuk membuktikannya. Ketika Adam berkata pada teman-temannya, alien itu nyata. Tiba-tiba saja muncul UFO dan menyapa mereka. Anak-anak berpikir perburuan paus itu kejam. Dan tiba-tiba kapal pemburu paus diserang monster laut. Kemudian Adam menyadarinya. Adam memiliki kekuatan untuk menciptakan segalanya. Di samping itu, Gabriel menemukan lokasi Adam sesuai dengan ramalan dari buku itu. Dia mengirim seorang polisi untuk memata-matai Adam. Polisi itu dikejutkan oleh 2 orang yang muncul dari dalam tanah. Kedua pria itu bukan tukang ledeng, juga bukan pencuri tutup gat. Orang-orang ini adalah ciptaan dari imajinasi Adam. Dia mengubah semua yang dia pikirkan menjadi kenyataan. Adam dan teman-temannya kebetulan menemukan polisi itu. Polisi yang terluka itu dibawa ke rumah penyihir. Adam melihat gambar setan di rumah penyihir. Seolah-olah ada sesuatu yang menariknya. Di jalan pulang, kekuatan iblis Adam tiba-tiba terbangun. Dia bilang dia ingin menghancurkan dunia. Pada saat itu, Adam menjadi monster di mata teman-temannya. Mereka sangat takut sehingga mereka ingin pergi meninggalkannya. Kekuatan Adam bangkit. Matanya merah dan dia terbang di udara. Ia menyegel mulut teman-temannya, memaksa mereka untuk mematuhinya. Tapi dia masih belum puas. Dia ingin melihat mereka tertawa. Dan teman-temannya tiba-tiba tertawa. Putra iblis telah bangkit. Dia terbang ke langit untuk memanggil 4 penunggang kuda. Penghakiman hari akhir akan datang. Dan utusan dari neraka tiba di rumah diplomat. Dan dia tidak melihat anjing neraka yang jahat di sana. Kemudian dia menyadari bahwa bocah itu bukanlah putra iblis yang sebenarnya. Dia langsung menyadari bahwa dia telah ditipu oleh Crowley. Jadi dia pergi ke rumah Crowley. Dia siap membawa Crowley kembali ke neraka untuk diadili. Tapi dia tidak tahu bahwa Crowley sudah bersiap menempatkan air suci di pintu sebagai jebakan. Pada saat kedua utusan dari neraka tiba, salah satunya langsung terkena air suci dan hancur. Jiwanya hancur. Utusan lain gemetar ketakutan, karena Crowley masih memiliki sebotol air suci di tangannya. Tetapi ketika dia melihat air suci menetes di tangan Crowley, Crowley tidak terluka. Utusan itu tahu Crowley hanya menggertaknya. Saat itulah Crowley memutar telepon, dan ia langsung menghilang ke dalam telepon. Utusan neraka itu dengan marah mengejarnya, dan Crowley sudah menyiapkan rencana. Dia dengan cepat melarikan diri dan menjebak utusan neraka itu di perekam telepon. Crowley takut putra neraka itu telah menemukan Gabriel. Ketika dia tiba di toko buku, tempat itu sudah terbakar. Gabriel tidak terlihat. Crowley sangat marah. Sahabatnya itu mungkin telah mati. Dalam keputusasaan, dia menemukan sebuah buku.
Dia membawa buku itu ke mobil, siap menerima wasiat dari Gabriel untuk menemukan Adam dan menghentikan kiamat. Pada saat itu penyihir juga tahu dari polisi. Adam adalah putra iblis. Mereka berdua keluar untuk menghentikannya. Angin bertiup kencang di luar rumah. Mereka bergegas kembali dan bersembunyi di bawah tempat tidur. Akhir dunia sudah dekat. Mereka berdua berusaha bertahan. Putra iblis telah terbangun. Dia memaksa rekannya untuk bergabung dengan kubunya untuk menghancurkan dunia. Tapi mereka menolak. Melihat teman-temannya pergi, Adam mulai tersadar. Ia mengeluarkan suara nyaring. Teriakan nyaringnya terdengar di seluruh kota. Adam pingsan. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang anak kecil yang tumbuh di dunia fana. Dan ia sadar, mungkin hanya cinta dari teman-teman dan orang tuanya yang ia butuhkan. Pada saat Adam terbangun, dia sadar dan meminta teman-temannya untuk memaafkannya. Dia memutuskan untuk melindungi bumi, untuk melindungi orang-orang yang dia cintai di sekitarnya. Jadi mereka berempat mengendarai sepeda menuju pangkalan militer, siap untuk menghentikan penunggang kuda yang siap berperang. Crowley sedang berada di bar dan mabuk, karena dia kehilangan sahabatnya Gabriel. Saat dia sedih, tiba-tiba cahaya putih muncul di depannya. Gabriel tiba-tiba muncul di hadapannya. Namun tubuh fisiknya tak ada, hanya jiwanya. Ternyata Gabriel tidak ditangkap oleh iblis. Setelah dia menemukan putra iblis, dia siap untuk berdiskusi dengan Tuhan tentang masalah kepunahan dunia. Tetapi pemburu penyihir menemukannya. Pemburu tua itu mengira Gabriel kesurupan. Jadi dia mencoba mengusirnya. Gabriel tanpa sengaja masuk dalam ritual pemburu penyihir itu. Tubuhnya hancur. Jiwanya dibawa kembali ke surga untuk menghentikan perang yang akan menghancurkan dunia. Dia menentang atasannya. Dia memutuskan untuk menemukan tubuh manusia fana dan kembali ke bumi. Hal pertama yang dia lakukan setelah kembali ke bumi adalah menemukan Crowley dan menyuruhnya pergi ke pangkalan militer segera. Karena 4 penunggang kuda akan memulai pertempurannya di sana. Melihat temannya masih hidup, ia dengan perasaan gembira segera mengemudi ke sana. Tapi jalanan macet dan jalan raya yang padat ini, Crowley sendiri yang mendesainnya, hanya untuk membuat manusia kesal di jalan. Dan sekarang, dia juga merasakannya sendiri. Pada saat itu, utusan neraka tiba-tiba muncul di mobil Crowley, dan muncullah api neraka. Ternyata belum lama ini, sebuah panggilan dari rumah Crowley muncul di pusat komunikasi. Tanpa diduga, cacing merangkak keluar dari headset. Kemudian cacing itu keluar dan terus bertambah. Mereka langsung menelan semua orang. Dan kemudian cacing-cacing itu berkumpul lagi. Cacing itu berubah menjadi utusan neraka. Dia segera melarikan diri dari jebakan yang diciptakan Crowley untuk menyelamatkan dunia dari kehancuran. Crowley melanggar aturan. Ia mengemudi langsung ke lautan api. Utusan neraka terbakar sampai mati oleh api. Tapi Crowley dengan keyakinan yang kuat, dia selamat dari gelombang api yang besar itu, mengemudi melewati api ke pangkalan militer. Di sisi lain, 4 penunggang kuda telah tiba di kota. Mereka tiba di pangkalan udara, dan hanya satu tatapan dari Dit, para prajurit itu mati. Mereka mengambil alih ruang kendali pangkalan militer. Pollution telah menghancurkan semua sistem. War menginvasi sistem militer setiap negara, mengaktifkan semua senjata di dunia, menghasut mereka satu sama lain. Semuanya telah ada di tempatnya, tinggal menunggu panggilan dari Adam untuk menguasai dunia. Pada saat itu, Crowley tiba di pangkalan udara dengan kendaraan yang telah terbakar. Dan tiba di pangkalan udara, Adam berkata kepada sekelompok tentara, dalam sekejap semuanya tertidur. Sekarang dia bisa menggunakan kekuatan iblisnya dengan mudah. Ternyata Adam dan teman-temannya hendak menghentikan akhir dunia. Gabriel dan Crowley juga tiba. Polisi dan penyihir keduanya tiba di waktu yang sama. Sementara Adam dan 4 penunggang kuda saling berhadapan. Crowley dan kelompoknya juga muncul. Sekarang cara terbaik untuk menghentikan akhir dunia adalah dengan membunuh Adam. Tapi tubuh yang ditempati Gabriel adalah milik seorang wanita. Wanita yang baik hati, tidak tahan membunuh anak berusia 11 tahun dengan tangannya sendiri. Akhirnya, dia melemparkan pelurunya ke langit. Pada saat itu, Adam juga melihat bahwa Gabriel ingin kembali dalam wujud fisiknya. Lalu ia berkata, ia memulihkan tubuh fisik Gabriel. Di samping itu, polisi dan penyihir memasuki ruang kendali pangkalan militer, membatalkan peluncuran bom nuklir. Pada titik ini, 4 penunggang kuda dari neraka berharap Adam akan segera membangkitkan kekuatan iblisnya untuk menghancurkan dunia manusia. Adam memberitahu ketiga temannya, 4 penunggang kuda kiamat tidak benar-benar ada. Mereka hanyalah sisi gelap dari sifat manusia. Dengan hati yang kuat, mereka bisa dikalahkan. Gadis itu meraih pedang yang menyala-nyala dalam perang. Dengan tegas teman Adam berkata, hanya Dit yang tersisa, tapi tidak ada yang bisa membunuhnya. Kematian segera lolos kembali ke neraka, melapor ke Raja Iblis bahwa Adam tidak ingin memulai pertempuran. Pada saat itu Crowley tiba-tiba jatuh ke tanah dan berteriak. Dia merasakan kemurkaan Raja Iblis. Bumi mulai bergetar. Setan, Raja Iblis neraka, keluar dari tanah. Dia datang ke bumi.
Gabriel yang gugup menyuruh Crowley melakukan sesuatu, dan dia mengucapkan kata-kata yang kejam. Come up with something, or I'll never talk to you again. Jadi Crowley mencoba yang terbaik yang bisa ia lakukan untuk membuka ruang keheningan yang misterius dan menggunakan sisa waktu terakhir untuk memberitahu Adam. Selama dia tidak memilih untuk menuruti ayahnya, tidak ada yang bisa memaksanya untuk melakukannya. Semuanya adalah pilihan Adam untuk menjadi iblis atau tidak. Kata-kata pertama yang setan ucapkan adalah, You're my rebellious son. Adam melangkah maju tanpa ekspresi di wajahnya. You're not my dad! What did you say? Do it! Say it, Adam! Say it again! You're not my dad. You never were. Seperti yang dikatakan Crowley, segala pilihan berada di tangan Adam. Raja Iblis perlahan hancur. Selama dia menyangkal setan, maka setan tak akan bisa mengganggunya. Dan semua yang ada di bumi kembali seperti semula. Tapi Gabriel dan Crowley masing-masing dibawa kembali oleh surga dan neraka. Mereka telah menghancurkan keberlangsungan kiamat. Siksaan yang menanti mereka akan sangat pedih. Surga menyediakan air suci yang paling murni untuk neraka, dan neraka membawa api neraka yang paling ganas ke surga. Mereka meminta Gabriel untuk berjalan ke dalam api untuk dihukum. Dan sepertinya ada kesalahan di neraka. Crowley terlihat berbaring santai di air suci, tanpa terluka sedikit pun. Dan Gabriel tak terbakar oleh api. Tubuhnya tak hancur. Kedua kubu tercengang. Akhirnya mereka tidak punya pilihan selain membiarkan mereka berdua pergi. Ternyata keduanya sudah bertukar identitas untuk menerima hukuman. Semuanya kini teratasi. Baik surga dan neraka berhasil tertipu oleh mereka.